Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat bersukacita kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini kita membahas Dia selalu hadir dalam hidupku, dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun dan siapapun yang ada di dunia ini pasti terbatas. Artinya tidak bisa hadir dalam setiap waktu dalam hidup kita. Apakah dia berhala-berhala, apakah dia setan, apakah dia malaikat, terlebih manusia, dia sangat terbatas dalam hidup. Manusia nggak bisa hadir dalam dua tempat secara sekaligus dan melakukan dua hal secara sekaligus karena dia memang makhluk yang terbatas. Apalagi yang luar biasa, manusia itu sangat terbatas dalam hatinya karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya percaya masih ada anak-anak Tuhan yang kalau dia hadir dalam hidup kita, dia membawa terang, dia membawa berkat, dia memulihkan hidup kita. Nah, tapi kan parah zaman sekarang, dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Banyak orang yang datang dalam hidup kita ketika keadaan kita baik, keadaan kita diberkati. Dia hadir dalam hidup kita karena dia memiliki motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika hidup kita pahit, ketika hidup kita susah, dia segera menjauh dari kita. Dia nggak jauh beda dengan seekor kumbang. Ketika sekuntum bunga mulai berbunga, lalu kumbang itu datang, lalu setelah itu dia pergi meninggalkannya. Makanya ada lagu yang berkata, kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya dikau. Dunia ini sangat kejam, karena memang dunia ini sudah sangat terbatas dan dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Iya kan? Ada banyak orang yang minta tolong sama kita. Setelah kita tolong, dia malah berbalik menyerang kita. Nah, tapi Alkitab sampaikan hari ini buat kita, Allah kita luar biasa. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Kenapa dia selalu hadir? Karena dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang kekal. Alkitab bilang, dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Allah kita tetap sama. Allah itu roh. Artinya, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dimanapun saudara berada, kapanpun saudara berada, saudara selalu ada bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada keadaan kita yang terlalu pahit, tidak ada keadaan kita yang terlalu sakit, tidak ada keadaan kita yang terlalu terluka sehingga membuat Allah, wah dia bilang, gua gak mau datang sama lu, gua najis lihat lu. Allah itu kasih, Allah itu punya hati yang sangat mengasihi kita. Itu sebabnya karena dia Allah yang maha hadir selama kita datang sama Tuhan, selama kita bersekutu dengan Tuhan, selama kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Allah hadir dalam hidup kita. Makanya pemazmur berkata, jika aku pergi ke langit, mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di kediaman orang mati, pemazmur bilang Engkau pun ada di sana. Jika aku terbang ke ujung laut, Engkau pun ada di sana. Di situ disimpulkan bahwa tidak ada satu tempat Tuhan tidak hadir. Dan kalau Tuhan hadir, dia menyertai kita, pasti diangkatnya kita. Yusuf, seorang yang disertai Tuhan, dia boleh melewati masalah-masalah hidup yang sangat luar biasa. Dia dikhianati, dia dibuang dan masuk ke dalam penjara. Tetapi karena dia disertai Tuhan, Tuhan hadir dalam hidupnya. Tepat pada waktunya, Tuhan mengangkat hidupnya. Karena itu pertanyaan sederhana. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, apa yang Tuhan kerjakan? Yang pertama, dia akan menuntut hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang paling kita butuhkan dalam hidup ini bukanlah kekayaan, bukanlah jabatan. Yang kita butuhkan adalah tuntunan Tuhan. Karena ada banyak orang punya jabatan, ada banyak orang punya kekayaan, tetapi karena tidak dituntun Tuhan, akhirnya dia sedang menuju kepada kebinasaan, sedang hidupnya dibawa kepada hal yang berbahaya. Makanya kita bilang, ada banyak orang yang menyangka bahwa dia sedang berjalan dalam jalan yang lurus, tapi ujungnya akan menuju maut. Yang kita butuhkan adalah tuntunan Tuhan di tengah dunia yang sangat gelap, yang kadang-kadang kita nggak tahu apa yang mesti kita kerjakan. Seolah-olah semua jalan sedang tertutup. Tetapi kalau Tuhan hadir,
Dan dia akan menyatakan sinar kemuliaannya dalam hidup kita. Makanya kita bilang, barang siapa kekurangan hikmat, baiklah ia memintanya dengan iman kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kita putus asa, nggak tahu apa yang mesti kita buat, Allah memberikan hikmat buat kita, secercah terang yang akan menuntun kita kepada kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang menuntun, tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah kita masuk dalam lubang atau jurang yang akan membinasakan, tapi dituntunnya kepada jalan yang penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, kalau Allah hadir dalam hidup kita, dia pasti akan memegang tangan kita. Kalau Allah memegang tangan kita, itu berarti ada hubungan yang sangat erat, ada hubungan yang sangat intim antara kita dengan Tuhan. Gak mungkin dong orang yang gak kita kenal lalu kita bergandengan tangan. Orang yang kita kenal lah, orang yang dekat dengan kita lah, yang akan bersama dengan kita. Makanya ada lagu, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Allah itu sangat mengasihi kita. Kalau dia menyertai hidup kita, dipegangnya hidup kita. Dan saya percaya kalau tangan Tuhan yang pegang, tangan itu sangat kuat, tangan itu sangat kokoh. Tidak ada kekuatan yang dapat menjatuhkan hidup kita, tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkan hidup kita. Makanya Alkitab bilang, apabila dia jatuh, tidak akan tergeletak, sebab Tuhan memegang tangan kanan. Itu sebabnya apapun persoalan kita hari ini, mungkin saudara sedang kecewa, mungkin saudara sedang dikhianati, jangan tawar hati, tetap pandang Tuhan. Karena kalau tangan Tuhan yang kuat memegang hidup kita, dia akan bawa kita keluar dari perbudakan, dia bawa kita keluar dari persoalan kita. Ujungnya melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, apa dampaknya kalau Tuhan menyertai hidup kita? Maka yang terakhir adalah dia mengetahui dan peduli atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah boleh ada, tapi selama ada orang yang bisa mengerti hidup kita, selama ada orang yang peduli dengan hidup kita, masih ada harapan. Tuhan selalu peduli. Manusia memang bisa mengecewakan kita, dia nggak mau tahu dengan hidup kita, tapi ada pribadi yang agung yang memang nggak bisa dilihat secara kasat mata, tapi dia mengamat-amati keadaan kita. Dia tahu setiap keadaan kita, apapun adanya. Makanya karena Tuhan mengetahui, saya percaya tidak ada satupun dalam hidup ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan, karena dia tahu kok. Dan luar biasa kalau Tuhan tahu lalu dia punya kuasa mencegahnya. Masakan itu terjadi dalam hidup kita? Karena itu tetap imani. Apapun yang kita alami hari ini, percayalah Tuhan selalu mengetahui, dia selalu peduli. Tepat pada waktunya dia akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Karena kita bilang, aku tahu segala pekerjaan. Dan Alkitab juga bilang, pencobaan yang kamu alami cuma pencobaan biasa. Dan kalau Allah setia, dia ujungnya memberi jalan keluar. Doa saya, maju terus dalam Tuhan. Apapun persoalan kita, percaya Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, dia memberi kemenangan dalam hidup kita.